Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita saksikan kajian tadabbur ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga. Bersama Ustadz Sanif Ali Syahbana, LC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengaosan Ahad pagi wonten pondok pesantren Darul Falah, masyarakat Desa Sepanjang lan sakitaripun. Alhamdulillah, puji syukur monggo tansah kawula panjenengan aturaken dumateng Rabbul Izzah Allah Ta'ala ingkang sampun maringi kapinten-pinten nikmat, maringi kawula panjenengan sehat, maringi sempat, maringi nikmat iman Islam, maringi nikmat aman. Lan enjang menika masyaallah niki cuaca radi mendung niki nggih. Pun kathah jawah nggih. Jawahipun nikmat napa Bu kinten-kinten. Nikmat nggih. Terus nek nikmat ampun ngeluh ampun ndresula. Kok udan meneh ampun nggih. Mboten angsal. Disyukuri alhamdulillah. Lan ditambahi donga Allahumma shaiban nafi'an. Mugi-mugi dadosaken jawah ingkang manfaat mekaten. Masya Allah, kalau panjenengan saged makumpal manunggal malih wonten kajian Ahad pagi. Jadwal Ahad keempat menika kaitan tadabbur ayat keluarga nglajengaken ngaos Al-Quran surat Al-Baqarah ayatipun 230 sekawan. Nggih saderenge 233 sampun. Sakmenika insyaallah 230 sekawan dalem waosaken rumiyin. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف
Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat 230 sekawan niki sakmangke kawula panjenengan sami-sami tadaburi ingkang artosipun walladzina yutawaffawna minkum, dan mereka-mereka di antara kalian yang ditinggal mati, atau yutawaffawna dimatikan, mohon maaf. Yutawaffawna itu dimatikan, karena yang mematikan dan menghidupkan itu hanya Allah. Di hakikate mati niku mboten sak kajenge sak karepe piyambak tiyang ajeng milih gesang napa pecah, mboten ngoten. Orang itu tidak bisa memilih untuk dirinya hidup atau dirinya mati sendiri. Tapi hakikatnya kehidupan dan kematian itu atas izin Allah. Loh, lah niku Pak Ustaz tonton sing bunuh diri niku kan milih kiambak berarti. Leres mboten, Bu? Leres napa mboten? Hah? Nggih, piyambake milih, nanging sing dadosaken pejah niku tetep Gusti Allah. Orang yang bunuh diri kalaulah dia mati, ya matinya karena takdir Allah. Kalau Allah berkehendak, dia sudah melakukan percobaan bunuh diri berkali-kali, enggak mati-mati. Nggih. Maka bunuh diri itu termasuk dosa besar, di mana seseorang mengambil haknya Allah yang itu merupakan keputusan takdirnya, harusnya hanya Allah yang menghidupkan mematikan. Ini seorang hamba pengen dia mengambil keputusan itu. Keputusan itu kan asalnya haknya Allah, ya, menghidupkan atau mematikan. Maka haram bagi setiap muslim untuk melakukan tindakan tersebut. Niki dosa besar. Nah, repotnya bunuh diri itu dosa besar yang enggak bisa ditobati. Pelaku bunuh diri saged tobat mboten, Bu? Kok mboten saged tobat kenging napa? Oh, pun mati. Masyaallah. Tobaté pripun nggih, Bu nggih? Lah pun mati kok pun nggih. Nah, ini salah satu dosa yang bukan salah satu-satunya dosa yang enggak bisa ditobati. Cara tobaté pripun kadung pejah. Ya, tapi apakah pelakunya nanti di neraka terus, Ustaz? Urusan akhirat, dosa besar itu kalau belum ditaubati, dan tadi bunuh diri itu kan tidak bisa ditobati. Maka kondisi ini menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dikembalikan kepada kehendak Allah, tahta masyiatillah, dikembalikan kepada kehendak Allah. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya kalau Allah berkehendak, Allah mengampuni. Kalau Allah berkehendak juga Allah akan mengadab atau menghukum sesuai dengan kadar dosanya. Jadi mungkin seseorang yang meninggal dalam kondisi membawa dosa besar itu diampuni dan enggak masuk neraka. Mungkin. Nggih, kenging napa? Berkat napa? Sebab napa? Welas asihipun Gusti Allah.
Gusti Allah niku kan Maha welas asih, Rahman Rahim. Nggih, mungkin mawon kerahmatane Gusti Allah, welas asihipun Gusti Allah ndadosaken nggih piyantun ingkang sampun nindaki dosa gedhe niku diampuni. Kamangka insya'a ghafara lahu, kalau Allah berkehendak Allah mengampuni dosanya, wa insya'a adzabah, kalau Allah berkehendak diadzab. Nggih. Seumpama Allah mengadab yang dosa ini juga atas dasar keadilan dan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Oke, karena Allah niku maha adil. Allah niku maha adil. Terus menawi disiksa, dihukum, ngukume karena keadilanipun Gusti Allah. Nah, kembali kepada ayat ini, walladzina yutawaffawna minkum. Jadi kita ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dan itu sifat ketuhanan. Dulu Namrud, Raja Namrud niku raja yang zalim, raja yang sombong. Nggih. Raja yang berhadapan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saking dolimnya Raja Namrud ini mengakui kalau dia bisa menghidupkan dan mematikan. Ketika diskusi sama Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa Allah itu Tuhannya. Salah satu kehebatan Allah yang menunjukkan ketuhanannya adalah bahwa Allah itu menghidupkan dan mematikan. Namrud enggak terima. Jawab langsung nimpali, qala ana uhyi wa umit. Loh, aku ya menghidupkan dan mematikan. Nah, Nabi Ibrahim enggak terima niku. Coba piye? Istilahnya, gimana kamu coba menghidupkan dan mematikan? Nah, akhirnya dipanggil dua bala tentarane, dua apa istilahnya pesuruhnya, ajudannya dipanggil. Ya. Kemudian dipanggil lagi Algojo, disampaikan ini dihidupkan, yang ini dimatikan. Akhirnya yang satu dibunuh, yang satu dibiarin hidup. Nah, ini maksudnya Namrud menghidupkan dan mematikan niku ngoten niku. Padahal sing dimaksud Nabi Ibrahim menghidupkan dan mematikan itu ya menghidupkan dari yang sebelumnya tidak hidup. Kita ini sebelumnya enggak ada, enggak hidup. Kemudian Allah lahirkan melalui wasilah ibu kita ya. Dan jadilah kita ini sosok manusia yang hidup di dunia sampai sekarang. Jadi kehidupan ini pemberian dari Allah dan ini karunia yang harus disyukuri. Sebagaimana Allah juga mematikan. Maka ada yang dikasih umurnya panjang, ada yang dikasih umurnya pendek, ada yang dikasih umurnya sedang. Semalam ngisi kajian wonten daerah Jaten. Salah setunggile jamaah niku yuswane pun 86. Nggih. Pun sepuh nanging watase sehat sangat. Nggih. Padahal sakniki kathah lare nem usia dereng atos kawan dosa nembe 3 dosonan pun kenging stroke. Nggih ta? Usia tesenem 20-an tahun, 30-an tahun pun kenging gagal ginjal. Niku fenomena sakniki ngoten nggih. Tapi tiang-tiang sepori niku sehat-sehat. Nah, nek kelahiran 86 niku kan berarti pun riyen ngapunten sanes kelahiran 86. Yuswane 86. Berarti kelahirane tahun pinten niku? Nggih, 86 berarti
nggih. 1936 leres. Napa 46? Mboten 36 46 nggih. 36. Oh 46. 39. Oh nggih 39. Niki hitung-hitungane state kalah nih. Nggih. Masya Allah niku yuswane pun 86 tesih sehat walafiat tesih saged tindak pengaosan. Masya Allah. Loh, siapa yang menjadikan mbah-mbah usia 86 masih hidup, masih sehat, ada yang bahkan sampai 90 tahun, ada yang sampai 100 tahun. Di Saudi itu ada orang yang umurnya masih hidup 120 tahun. Nggih. Nah niku putune mawon niku yuswane pun swidak. Teng Saudi wonten. Nggih. Dan niku gayenge meleh napa pun yuswa sak monten niku tasih rabi meleh. Teng beritane mekaten niku, garwane ingkang enggal yuswane swidak napa 7 dosa ngoten. Insyaallah. Ya begitulah alladzina yutawaffawna minkum, dan mereka-mereka yang dimatikan, maksudnya mati minkum di antara kalian, wayadaruna azwajan, dan meninggalkan istri-istri. Meninggalkan istri-istri, ini artinya bisa lebih dari satu istrinya. Artinya hukum ini berlaku bukan hanya kepada satu istri. Kalau dia punya lebih dari satu istri ya semuanya. Ya tarabbasna bi anfusihinna, mereka menunggu, tarabus niku menunggu. Bi anfusihinna, dengan diri mereka, arba'ata asyhurin, selama 4 bulan, wa asyra, dan 10 niki bukan 10 bulan gitu. Maksudnya 10 hari. Nggih. Walladzina yutawaffawna minkum, dan mereka yang mati atau dimatikan, minkum di antara kalian, wayadaruna azwajan, dan meninggalkan istri-istri, ya tarabbasna, maka istri-istri tadi menunggu bi anfusihinna, dengan diri mereka, arba'ata asyhurin, 4 bulan, wa asyra, 10 hari. Menunggu apa Pak Ustadz? Menunggu masa iddah, menunggu untuk nantinya boleh menikah lagi. Berarti selama menunggu itu enggak boleh menikah. Selama masa menunggu itu tidak boleh menikah. Bahkan juga tidak boleh menerima lamaran. Oh dereng rabi Pak Ustadz, mong namung nampi lamaran mboten angsal. Niki mengke wonten hukum ingkang ayat sak lajengipun. Nggih. Kok rame wonten sing ngajeng nampi lamaran apa, Bu? Oh. Mbok menawa ora oleh jebule karo ustaze rame. Jebule ora oleh karo ustaze, padahal wis kadung nampa wingi ngoten. Pripun, Bu? Loh kan rame itu. Mengke ditangletaken mriki mawon nek wonten sing dereng paham nggih. Ditangletaken mriki mawon. Wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin. Jadi menunggunya itu 4 bulan 10 hari. Ini hukum yang dulunya sebetulnya 1 tahun. Dulu niku nenggone 1 tahun. Maka itu nanti disebutkan di ayat yang setelahnya malah. Ayat yang setelahnya yaitu ayat 240. Hampir sama lafadznya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Jadi di ayat 240 ini hukum yang lama. Hukum yang lama, hukum yang awal turun ketika seorang suami meninggal. Ya,
dan memiliki istri, maka istrinya ini tidak boleh nikah sampai 1 tahun dulu. Nah nanti juga termasuk ada hukum lain yang terkait dengan kematian ini, insya Allah kita jelaskan. Tapi maksudnya yang mudah, iddah itu adalah masa perempuan tidak boleh menikah atau menerima lamaran. Selama berapa? 1 tahun dulunya. Dulunya 1 tahun. Nah, kemudian turun ayat yang ini 234. Ini status ayat 234 niki istilah ulama tafsir itu menyebutkan bahwa ini nasikh. Nasikh itu yang menghapus. Sedangkan ayat 240 ini yang disebut mansukh. Mansukh itu dihapus. Loh, dihapus kok tesih tertulis Pak Ustadz, jane dibusek berarti kudune pun mboten nonton teng Quran. Tidak demikian. Di dalam ilmu Quran dijelaskan bahwa perkara nasikh mansukh, perkara hapus menghapus di dalam firman Allah itu kadang berlaku dua-duanya. Dihapus ayat, dihapus hukum. Ini pernah ada. Ya. Kadang dihapus lafadz ayatnya, hukumnya tidak dihapus. Seperti firman Allah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Ini dulu ayat. Dulu ayat di dalam Al-Qur'an, tapi jenengan sakniki padosi ayat niku pun mboten nonton. Karena tilawahnya, bacaannya dihapus. Tapi hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih berlaku. Itu kan terkait hukum rajam bagi laki-laki atau perempuan yang sudah menikah kok berbuat zina. Ya, di dalam syariat ketentuan hukumnya itu dirajam. Nah, ayat rajam itu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Ini sekarang tilawahnya hilang, sudah tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Nah, yang ketiga jenis hapus menghapus yang terakhir dan ini yang paling banyak. Tilawahnya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Nah, niki termasuk ayat 240. Nih, ayat 240 ini tilawahnya masih ada. Tilawahnya, tapi sudah dihapus hukumnya. Yang sebelumnya seorang istri yang ditinggal mati suami itu nunggu 1 tahun, dihapus, diganti dengan hukum baru, yaitu nunggunya cuman 4 bulan 10 hari. Tambah enteng napa mboten? Enteng napa mboten? Ringan napa mboten? Jenengan milih pundi sing setahun napa sing kawan sasi? Oh mboten milih. Berarti pengen pejah riyen to. Pengen ngriyeni sing jaler ngoten. Loh, lah pripun to? Loh kan mesti to nek niku kan milih anti niki kan takdir nggih. Loh nek takdir niku pripun, Bu? Sing pecah jenengan riyen napa sing jaler riyen kan ngoten to? Napa nek mboten milih niku artose nggih nek sing mboten gadah garwa nggih berarti mboten nglampahi hukum niki nggih. Mboten nglampahi hukum niki. Nggih. Niki mboten mboten masalah maksude milih niku niki perkawis ingkang Allah mboten, niki takdir kok. Niki takdir saestu. Nggih to, Pak? Justru kalau rumah tangga itu harmonis, berarti itu kan bertahan sampai tua, sampai sepuh, berarti sampai salah satunya meninggal kan ngoten toh. Nah, milih jenengan riyen napa bapak riyen niki ibu-ibu? Ayo, milih pundi? Manut kula sing kula riyen mawon Pak, ben kersane pake ben mikir kiambak nek sarapan. Ben bingung nek mboten sing ndamelke kopi.
bola-bali digaweke kopi kok ora. Mboten matur nuwun nggih Bu nggih. Ya Allah. Mboten kok Pak, bapak-bapak mriki niki sae-sae lho. Masyaallah. Meskipun dalam diam tapi mencintai lho Bu. Nggih napa mboten Pak? Oh mboten. Ini takdir gitu. Takdir itu begitu. Saya kalau canda sama istri ya gitu kok. Ayo nanti siapa duluan mati, kamu apa saya dulu ya gitu. Nanti rebutan mati duluan. Terus nanti kayaknya aku dulu, enggak kok kayaknya aku dulu ngoten niku. Nggih. Wah, biar romantis matinya bersama-sama Ustaz. Berarti onten saya boten ngalami niki nggih. Pejahe sareng-sareng. Nggih. Wonten apa mboten wonten? Termasuk kasus kecelakaan di Ramadan kemarin kan ada rombongan jamaah umroh nggih. Jamaah umroh, bidal umroh niku terjadi kecelakaan bisnya terbakar. Nah, di saking Bojonegoro niku. Ramadan kalau wingi ini wong sesarengan kula wonten mriku niku perjalanan seki Mekah badhe teng Madinah nek mboten klentu ngoten atau kebalik ya. Intinya di tengah perjalanan serempetan mobil bise guling terus langsung kebakar. Nah, di antara pinten 16 korban jiwa napa nggih. Nah niku di antara korban yang meninggal itu ada sekeluarga Bu, suami, istri, anak itu. Meninggal semua di sini. Nah, nek ngoten niku kasusnya kan mboten nonton edan. Nggih. Kula tak niku mawon Pak Ustaz ngoten. Nggih niki nek menawi takdire Gusti Allah ternyata bapak riyen suami dulu. Nah, ibu-ibu milih sing setunggal tahun apa kawan sasi sedasa dinten? Oh, mboten milih. Sak titahe Gusti Allah ngoten. Berarti nek paringi setunggal tahun purun. Oh, niku jenengan lho sing milih setunggal tahun. Oh niki ayate wonten kalih lho Bu. Kalau orang nggak ngerti masalah nasikh mansuh, salah jelaskan ayat. Mungkin hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, ya ini yang kedua. Ini faedah penting niki ilmu nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kok ayat yang menghapus ditaruh di awal? Urutannya nggih, bukan sejarah turunnya, tapi urutannya niki kan langkung rumiyin. Ayat 234. Yang dihapus ayat 240. Sek riyen sing pundi? 2, 3, 4. Loh kok yang dulu malah yang menghapus? Bukannya lebih baik yang dulu itu yang dihapus. Biar orang ngerti, oh ini lebih dulu turun, baru habis itu setelahnya datang ayat yang menghapus. Ternyata dalam bab penataan urutan ayat itu tidak selalu berurutan dengan turunnya ayat. Maksudnya begini, ayat yang lebih dulu turun itu enggak mesti urutannya lebih awal. Paham nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu? Nah, niki mandape niki kenton niki 234 ini turunnya belakangan. Tapi urutannya lebih awal. Justru di situ hikmahnya nggih, bisa jadi di sini hikmahnya apa? Dengan orang membaca yang lebih dulu itu menghapus, kalaulah belum sampai ayat 240 baru ketemu niki, nah itu sudah langsung bisa menerapkan hukum yang benar. Nih, karena hukum yang benar niku yang 4 bulan 10 hari. Tapi nek sing urutane niku setahun luwih awal. Nah, itu kan akhirnya orang menganggap hukum yang diterapkan yang 1 tahun, padahal niku pun dihapus. Nih, tentu ini bagi orang awam. Kalau bagi para ulama, bagi para penuntut ilmu, nggih harusnya pun boten asing niki.
Ayat ini tidak asing bahwa ini ayat yang berlaku nasikh mansuh. Ya, berlaku nasikh mansuh. Yang nasikh 234, yang mansuh yang dihapus 240. Ya. Kalau orang nggak paham akhirnya jelaskan tafsir. Wah, tok men ngaji tafsir jelaske ayat 240 ternyata di sini jauh. Jadi ibu-ibu kalau suaminya meninggal maka masa iddahnya 1 tahun. Wah, ibu-ibu setunggal tahun. Kan ibu-ibu pengaosan sepanjang manut titahi Gusti Allah nggih. Wah, 1 tahun nggih Pak Ustaz, setunggal tahun nunggu. Padahal aslinya namung 4 bulan 10 hari. Niki dasar ayatnya. Maka dilanjutkan fa idza balagna ajalahunna. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Fa idza balagna, dan apabila mereka yaitu istri-istri yang ditinggal mati tadi sudah sampai kepada masanya. Masanya itu sudah habis masa iddah. Sudah menjalani 4 bulan 10 hari. Nih, sudah lewat masanya. Fala junaha alaikum, tidak mengapa atau tidak dosa bagimu fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Di dalam ayat ini bil ma'ruf, nanti yang setelahnya min ma'ruf. Nggih. Niki para santri teliti apa tidak ada perbedaan bil ma'ruf sama min ma'ruf. Yang min ma'ruf ayat yang keberapa ya? Yang min ma'ruf datang setelahnya. Ya ini di sini fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, yang setelahnya fi ma fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Yang ayat 240 min ma'ruf. 234 bil ma'ruf. Ini ayatnya hampir mirip loh. Waladina yutawafawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra wala junaha fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Tapi yang 240 waladina yutawafawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim ilal haul mata'an ilal hauli ghaira ikhraj fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Ini kadang kleru-kleru Bu, karena mirip. Nah, itulah hebatnya penghafal Quran. Bisa ngapal Quran padahal ayatnya meh mirip-mirip niku. Niku nek saged apal berarti Masya Allah hebat-hebat. Mongko niki sing nyarengi kula niki hebat Masya Allah. Niki pun teng mriki berarti wonten sing pun ngincer niki. Wah, siap dimantu ngene iki. Nggih, wah. Nek pengen pados mantu hafid Quran, nah, pados teng Darul Falah. Mengke manglobi kalian Pak Ustadz Bejo. Wonten rawuh napa mboten Pak Ustadz Bejo? Mengke dilobi mawon. Kula milih sing nika kalau wingi. Milih napa dipilih Mas? Baru pertama tampil langsung digojloki kali Ustadz. Tapi enggak kapok ya, enggak kapok insyaallah. Besok giliran nanti diganti yang lain, wah giliran tak gojloki genti. Ini jadi ada bil ma'ruf, ada min ma'ruf. Ini bedanya tipis, tapi artinya insya Allah berdekatan. Jadi fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Tidak mengapa, tidak dosa bagimu atas apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf itu sesuai dengan
tatanan syariat sesuai dengan tatanan adat. Niku ma'ruf. Ma'ruf itu diambil dari kata-kata urf. Urf niku artinya adat, adatnya agama dan adatnya masyarakat. Loh, emang adat agama kali adat masyarakat niku saged gathuk, kudune gathuk. Kudune nggih kedahi. Kalau adat masyarakat kok bertentangan dengan adat agama, maka adat masyarakat yang harus manut. Tidak boleh adat masyarakat itu bertentangan dengan adat agama. Dulu di mana Padang itu kan ada saya nggak hafal bahasanya gitu, karena bahasa pesan di syarak atau gimana. Yang maknanya intinya bahwasanya adat itu harus berdasarkan syariat. Itu di Padang sudah dikukuhkan begitu. Jadi kalau ada adat kok yang tidak sesuai dengan syariat, yang dikedepankan syariat dulu. Tapi kalau adat kok tidak menyelisihi syariat, oh ini jadi hukum. Ini jadi hukum. Karena disebutkan kaidahnya oleh para ulama, al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Adat istiadat atau tradisi itu bisa jadi sumber hukum. Ngoten niku. Nggih, makane napa bab adat itu perkara yang sebetulnya penting. Tapi tetap harus sesuai dengan norma syariah. Nah, di sini bil ma'ruf ini kembalinya adalah kepada adat. Maksudnya gimana? Nah, wanita yang melewati masa 4 bulan 10 hari karena ditinggal mati suaminya, dia juga menerapkan hukum berkabung. Bukan hanya menghindari pernikahan, bukan hanya dilarang untuk nerima lamaran, tapi wanita yang ditinggal mati suami ini juga memiliki kewajiban ihdad ataupun berkabung, yaitu caranya tidak keluar rumah, tidak bersolek, napa meleh kok dandan menor mboten angsal. Nggih, Pak Ustadz mung sekedhik niki tipis-tipis. Nggih. Pun ngonten tipis-tipis. Sobone kondangan. Kepanggih kalih tiyang kathah niku mboten angsal. Jadi selama 4 bulan 10 hari itu memang wanita yang berkabung ini karena ditinggal mati suaminya banyak untuk berdiam diri di rumah. Banyak untuk berdiam diri di rumah. Tidak keluar kecuali hajat yang sangat penting yang tidak bisa ditunaikan oleh orang lain. Kadang ada keperluan untuk beli makan keluar, beli ke warung sesuatu hajat dan nggak ada yang bantu, boleh nggak untuk boleh? Bukan berarti terus berdiam diri di rumah, dikurung, wah, dikerangkeng, wah, dikerangkeng macan, boten gitu. Tetap ada ketentuan boleh keluar, tapi untuk perkara-perkara yang memang darurat. Dan tidak ada yang lain. Itu pun nggak boleh keluarnya kok bersolek. Mau medal teng warung ngajengan niku aling lipstikan 5 menit kudu pas. Nah niki mboten angsal. Nah, maka ketika sudah selesai masa iddahnya, 4 bulan 10 hari sudah dilalui, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Setelah itu kok dia keluar rumah, setelah itu kok bukan bersolek sih, tapi ya tampil rapi, tampil bersih, nggih, keluar rumah boleh. Parfuman angsal Ustaz? Oh, enggak boleh. Parfuman tidak diperkenankan. Itu mau edah atau enggak edah nggih mboten angsal. Angsale parfuman niku menawi jenengan teng ngarep garwane. Niku meh adus parfum mboten napa-napa. Disiram niku
Mboten masalah. Nggih. Ah. Oh, ada boleh pakai parfum, boleh, ada syaratnya. Tidak tercium kecuali dirinya sendiri yang mencium. Oh, nah wonten parfum sing saged dikontrol jarak penciuman hanya 3 cm, ya niku angsal. Monggo jenengan agem, mboten masalah. Meh mambune jeruk, meh mambune kembang, meh mambune napa mboten masalah. Nggih Bu, nggih. Nggih. Nek mboten ngoten, wah napa melih ambune 5 meter. Nah niki mboten angsal. Wonten hadise niku ingkang larang mekaten. Nah, jadi di sini fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Nggih, itu adalah perkara-perkara yang apa namanya diperkenankan oleh syariat. Maka disebutkan di sini dari sahabat bin Abbas, idza tulliqatil mar'atu aw mata anha zawjuha fa idzan qaddat iddatuha fala junaha 'alaiha an tatazayyana wa tatasannaa wa tata'arradha litazwij. Apabila seorang wanita itu ditalak, cerai, atau meninggal suaminya dan sudah selesai masa iddahnya, maka tidak mengapa bagi mereka untuk dandan. Dandan, tapi dandan di batasan-batasan yang tidak bersolek, tidak dilarang oleh syariat. Dandan yang wajar. Watata sonna, tata zayan itu menghiasi diri, tata sonna itu ya dandan. Sing diartekke dandan niku pasti tata sonna. Tata zayan itu berhias. Termasuk make perhiasan. Nek wau pas iddah mboten angsal. Medal teng warung ngajeng pas masa iddah krincing-krincing emas napa mboten ngertos niku. Mase kuatah krincing-kring. Cring ngagem gamis teng cring ngoten. Nah, niku mboten angsal ketika masa iddah, tapi setelah iddah selesai boleh pakai perhiasan, ya, karena pakai perhiasan bagi wanita itu diperkenankan, diperkenankan, ya, dan tentunya ya boleh ditampakkan hanya di perhiasan yang boleh nampak saja, ya, boleh nampak seperti napa niki. Cincin, mungkin gelang ketika ada di ujung lengan, karena kan nek pun mlebet mriki sudah aurat, nggih. Nah itu. Kemudian tapi kalau kalung ya nggak boleh ditampakkan, kecuali nek jenengan kalungane pas bibar napa kerudungan, jilbaban, cadaran, kalungi teng medal. Niki pun kalunge teng Jawi ngoten. Wonten mboten sing agem ngoten niku. Mbok menawi ngoten. Nggih. Jadi di sini boleh untuk apa? Berhias, dandan, boleh juga untuk memakai perhiasan. Untuk tujuan apa? Wa tata'arradha litazwi, dan menawarkan diri untuk dinikahi. Maksudnya bukan pasang pelang. Saya sudah siap untuk dinikahi mboten gitu. Tapi maksudnya kan ada isyarat bahwa oh ketika sudah rapi keluar rumah, oh iki idah wis rampung berarti. Kan enggak semua orang ngitung, Bu, kecuali sing ngincer. Kalau ndak ngincer ya ndak ngitung, mana dia tahu kalau idahnya sudah selesai. Tapi ketika keluar dalam kondisi rapi bersih, sebelumnya nggak pernah keluar rumah, setelah itu kok keluar rumah, kok wis metu, wis rampung toh. Nah, akhirnya kemudian menjadikan orang yang pengen menikahi itu mendapatkan sinyal, Nah, di sini maksud dari perkataan Ibnu Abbas wa tata'arradha litazwij fadzalikal ma'ruf, itulah yang sesuai dengan standar ma'ruf. Gitu nggih. Maksudnya sesuai standar ma'ruf itu tadi dia boleh
dandan, boleh berhias, boleh untuk istilahnya menerima pinangan atau menawarkan diri bagi siapa yang mau meminang. Maka di akhir ayat Allah berfirman, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ghafur. Ghafur di sini pengampun. Ghafur itu pengampun yang banyak mengampuni. Halim yaitu adalah yang maha lembut. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengampuni dan juga mohon maaf kok loncat ngapunten. Ghafurun Halim di ayat setelahnya, ngapunten. Ayat yang sebelumnya wallahu bima ta'maluna khabir. Ngapunten. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala bima ta'malun, atas apa yang engkau kerjakan, khabir, maha mengetahui. Ya, kenapa kok di sini bima ta'maluna khabir? Atas apa yang engkau kerjakan Allah maha mengetahui, karena kaitannya dengan tadi fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Nah, sebagian orang itu ada yang melanggar. Di masa 4 bulan 10 hari belum boleh ini, belum boleh itu, termasuk tadi nerima lamaran belum boleh, sudah nerima lamaran. Orang-orang enggak ngerti. Wong lamarani lewat WA. Gitu. Dilamari lewat WA, wis rasah bingung. So nek wis petang sasi 10 dina tet, rasah khawatir. Wis pokok men wis takjim. Itu kan sebuah lamaran. Nah, karena si perempuan ini ya tidak paham hukum syariat, akhirnya jawab oke siap mas. Wah, oke siap mas. Wah, ini kok berarti sudah menerima lamaran. Itu tidak diperbolehkan, dan Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui bima ta'maluna khabir. Maka disebutkan bahwasannya Allah maha mengetahui segala hal yang disembunyikan oleh Bani Adam, bahkan apa yang ada di dalam dadanya. Di ayat setelahnya kan nanti dijelaskan fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum, atau apa yang disembunyikan di dalam hati. Alimallah, Allah maha mengetahui. Karena kadang seseorang yang ditinggal mati suami itu bersyukur atas kematian suaminya. Lho kok ngoten nggih saged mawon wong suamine mboten sae. Suaminya dolim. Nggih, jane meh mengajukan gugatan cerai malah kepaten rumiyin ngoten. Meniku matur nuwun apa mboten? Jane mengajukan gugatan cerai ini malah kepaten riyen. Lho kan alhamdulillah ya Allah aku ora perlu sidang kan ngoten niku. Lah di fase itu maka ketika menjalani masa iddah kadang sudah ada pandangan, kadang sudah. Dan itu perkara secara hubungan manusiawinya itu sah-sah saja. Nggih. Karena ngaten lho, dalam syariat itu Allah tidak mengatur hal-hal yang terkait dengan perasaan. Enggak ada aturannya. Ketika seorang suami tidak mencintai istrinya, itu enggak dosa. Yang dosa itu ketika dia dolim. Paham nggih? Bab perasaan mboten nonton. Nek sakniki dihukumi bab perasaan niku wonten hukume dosa napa mboten dosa? Ayo. Sing mboten tresna tiyang pinten kathah to? Dosa napa mboten? Wong tiyang wonten sing nglampahi pernikahan sampai puluhan tahun padahal niku mboten tresna. Wonten sederek kula qadarullah pun pecah nggih. Matur ngaten niki. Wow, janjane aku kae biyen ki ora tau. Wong aku ndhisik nrimane iki terpaksa. Lah kula gojeki to. Lah jenengan nampi kepeksa kok niki pun gadah putra sekawan pun gadah. Lah nek ngoten niku kan dipeksa saged mawon ngoten niku. Saestu niki piantune pun pecah niku. Pun pecah. Mature ngoten niku.
Nggih qadarullah ingkang pejah ingkang setri riyin. Lan ingkang matur niku ingkang setri niku pejah rumiyin. Allah yarham. Nggih. Dados ada situasi bahwa orang itu kadang menjalani pernikahan tanpa cinta. Nggih. Sepakat napa mboten? Bisa tanpa cinta. Kenapa kok pernikahannya dipertahankan? Banyak faktor. Salah satunya kadang, oh ini kasihan sudah punya anak. Dulunya cinta, habis itu cintanya hilang. Ya, tapi sudah punya anak. Terus akhirnya mikir, eman-eman mesake anakku. Banyak pertimbangan. Orang itu kadang bertahan dalam satu rumah tangga. Kadang nggak cinta, tapi nek mau cerai mikir-mikir, wah aku pegat oleh sing luwih elek, ngoten-ngoten. Mikir, akhirnya rumah tangga tetap berjalan. Nah, syariat tidak menghukumi bab perasaan. Ngeten nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Maka kita cinta atau tidak cinta kepada istri itu sebetulnya pilihan masing-masing. Tapi barang siapa yang rumah tangganya diberi oleh Allah rasa cinta, itu berarti anugerah. Makanya istilahnya sakinah mawaddah wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Ini ku anugerah Gusti Allah diparingi mawaddah warahmah. Nah ini ku sanes hukum, sanes perintah, ayo kamu harus mencintai istrimu, kamu harus mencintai suamimu. Tidak ada perintah seperti itu. Maka disinilah tadi disampaikan, kadang orang menjalani rumah tangga, seseorang itu menyembunyikan sesuatu. Maka ketika terjadi kematian, khususnya suami mati duluan, istrinya ternyata itu senang. Alhamdulillah ya Allah. Mboten sah lara ati garwane wong pun pejah. Pun urusane ki ambak kan ngoten to. Kadang niku wong mikir to, pun kowe sesuk nek aku mati dhisik aja rabi meneh lho. Lah urusane napa pun jenengan pun pejah. Nggih to? Nggih. Mboten masalah nggih, rabi melih nggih monggo, mboten rabi melih nggih monggo. Sing penting pundi ingkang maslahat. Nggih, kula matur ngoten teng garwa kula. Pundi sing maslahat? Nah, tapi nek kowe pengen dadi bojoku ning swarga ya aja rabi meneh. Kan ngoten to? Nggih, karena nanti seseorang itu dipasangkan di surga kalau sama-sama soleh, ya, sama-sama mukmin itu dengan pasangan terakhirnya. Kalau sama-sama mukmin loh, nggih, sama-sama soleh. Tapi kalau tidak sama-sama mukmin atau tidak sama-sama soleh, dia menikah sekian kali, nggih, nanti akan dipasangkan dengan pasangannya yang lain yang sama-sama soleh dan dia juga nggak punya pasangan. Dan karena kadang pegatan kekalih gitu, terus niki rabi melih, niki rabi melih. Lah kalau yang pasangan satunya kok ternyata dapat pasangan yang soleh juga, nggih berarti nasib lo. Ngoten niku. Salahe pegatan kan ngoten. Ibaratnya niku nanti di akhirat seperti itu. Makaten ibu-ibu, bapak-bapak nggih. Alhamdulillah dados tadabbur dari ayat 234 niki sampun paripurna. Insyaallah salajengipun masih melanjutkan pembahasan tentang bab ini 235, tapi kita insyaallah bahas di bulan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibannya suami. Contoh garwane enggak ada utang. Apa yang menanggung istrinya? Enggak. Wala taziru waziratu wizra ukhra niku dosane sanes dosa. Niku tanggungane suami ya itu jadi bebannya suami. Jadi bebannya suami. Penyelesaiannya gimana? Ya diselesaikan dari harta tinggalan suami. Maka harta tirkah atau peninggalan suami ketika dia meninggal itu tidak dibagikan menjadi harta waris kecuali setelah diselesaikan dulu hak-hak harta itu
dari sisi yang lain. Pertama, dikeluarkan untuk pemulasaraan jenazah. Dari pemandian sampai pengkuburan. Nek teng mriki mungkin mboten patiya awis, tapi nek teng kota besar lho bayar lho niku petaan 1 kali 2 meter niku bisa ratusan juta. Bisa nggih, wonten sing sampai ratusan juta nggih, ada beberapa jutaan lah. Itu di kota besar ngoten. Kemudian yang selanjutnya setelah pemulasaraan jenazah itu rampung, diselesaikan yang terkait dengan hutang. Hutang itu diselesaikan, hutang-hutang suami, hutang kemana itu diambilin dari harta peninggalannya. Kemudian yang ketiga, ditunaikan dulu wasiatnya. Sebelum meninggal ada wasiat enggak terkait harta itu. Nah, kalau sudah ditunaikan, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah harta yang tersisa. Kalau sudah selesai, baru sisaannya itu dibagi jadi warisan. Lah nek mboten turah Pak Ustadz, nggih pun mboten enten sing ditum ngoten niku. Nggih. Belum tentu orang itu hartanya banyak terus kita bisa dapat warisan banyak. Bondone kathah utange kathah. Kadang bakbuk nggih telas. Nah itu. Jadi istri hakikatnya tidak memiliki tanggung jawab untuk menunaikan kewajibannya suami. Terkait hutang, terkait tanggungan-tanggungan ini sebetulnya yang nanti mengurusi siapa? Yang mengurusi adalah ahli waris. Sebagaimana ahli waris itu nanti mendapatkan warisan, maka ahli waris juga bertanggung jawab untuk mengurusi tanggungan-tanggungan si mayit. Ampun mau pengen warisane tok kan ngoten. Nah, kalau ahli waris berarti siapa saja? Istri juga termasuk, tapi bukan satu-satunya kan. Mungkin ada ahli waris lain, anak. Mungkin ada masih punya bapak, berarti bapaknya juga kan ahli waris. Nggih, kalau ternyata enggak punya anak tapi punya saudara atau punyanya anak perempuan habis itu punya saudara laki-laki, si mayit ini punya saudara laki-laki, saudara laki-lakinya itu tanggung jawab untuk ngurusi apa tadi? Hal-hal yang terkait dengan tanggungan mayit. Jadi bukan istri satu-satunya. Jelas nggih, niki mboten nonton kaitannya kalih perkawis iddah. Nggih, barakallahu. Ini yang masuk ke saya cuma 1 niki nggih. Oh, ada lagi. Ya enggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz, ini mau bertanya, apakah kotoran burung dan cicak di masjid itu termasuk najis atau tidak? Nggih, mazhab Syafi'i najis secara mutlak. Semua kotoran hewan dalam mazhab Syafi'i najis. Nggih, secara mutlak. Bahkan kotorannya nyamuk, kotorannya laler. Bentuknya kados napa Pak Ustaz nggih mboten ngertos, sing penting kewan napa mawon teng mazhab Syafi'i itu najis. Ya, hukum kotorannya. Sehingga ketika dalam jumlah yang tertentu mengenai badan atau baju kita, pakaian kita itu dihukumi najis, tidak sah untuk sholat sampai dicuci. Tapi kalau dia terkenanya sedikit atau dia mengenai dalam kondisi kering, kadang wonten kotoran cicak sudah kering, gitu. Nah, ketika ketiban itu tidak serta-merta menajisi pakaian kita atau yang terkena. Karena najis itu akan berpindah kalau dia basah. Nek kering niku mboten memindahkan unsur najisnya. Nggih, niki. Kaidahe maka teng mazhab Syafi'i semua kotoran hewan itu najis. Nah, kaidah yang lain dalam mazhab Hambali bahwa kotoran hewan yang dimakan itu yang tidak najis. Selain yang dimakan berarti najis. Pertanyaannya cicak dimakan napa mboten? Oh mboten, berarti najis napa mboten? Najis. Tapi kalau embek, menurut mazhab Hambali tidak najis kotoran kambing. Menurut mazhab Hambali. Tapi kaidah mazhab Syafi'i tadi jelas. Semua kotoran hewan
najis. Cukup? Nggih. Cekap itu sudah. Nggih. Jam 7:30. Nggih. Mungkin jenengan jawab nek wonten pertanyaan. Nggih, jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Sanif yang telah menjawab